Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat kebutuhan pokok. Saya sarankan, jangan sekali-kali membiasakan diri ngutang buat makan. Tanya mama yuk. Iya. Ayo. Gini mah. Gitu. Kalau punya utang untuk mencukupi anak-anaknya gimana itu mah? Misalnya ya untuk kebutuhan gitu, untuk sekolah, ya kebutuhan untuk pokok, makan. kebutuhan pokok gitu mah. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat kebutuhan pokok. Saya sarankan, jangan sekali-kali membiasakan diri ngutang buat makan. Makan itu sesuai dengan kemampuan yang ada. Boleh jadi kalau Anda ngutang lemari, ngutang kursi, ngutang karpet, barangnya masih ada. Kalau ngutang makanan, belum dibayar, udah hanyut. Kalau seandainya Bukus nanya, kalau ngutang buat anak kuliah, boleh. Tapi Anda berpikir, punya nggak kemampuan buat bayar? Ada nggak kira-kira duit dapat dari mana? Dari arisan atau gaji suami, bahkan punten dalam tanda kutip. Abu Bakar Siddiq ketika dia jadi seorang khalifah, bajunya sobek, ditambal pakai kawat halus. Sahabat bertanya, "Wahai khalifah, kenapa tidak engkau ngambil saja tuh gaji bulan depan?" Abu Bakar mengatakan, "Apa engkau bisa menjamin bulan depan saya masih hidup?" Ya Allah. Tuh, saking takutnya ngutang. Tapi kalau Anda bilang, buat Anda, anak Anda kuliah, asal hanya untuk sekali dua kali. Kalau kira-kira tiap semester harus ngutang, saran saya mendingan anak Anda nggak usah kuliah. Kerja, lebih aman. Kepikirannya gitu, ntar dibayar kalau udah kerja gitu. Salah. Apa bisa menjamin anak? Contoh, nggak usah jauh-jauh. Saya punya kakak. Anak dia begitu diwisuda kena leukemia. Habis diwisuda kena leukemia. Diwisuda 3 bulan, Masya Allah, ponakan saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi salah kalau Anda bilang, entar dibayar kalau anak udah kerja. Apa Anda bisa menjamin tidak sedikit sarjana yang pada nganggur? Benar nggak? Iya. Saran saya, kalau kita tidak mampu untuk kuliahin anak, nggak usah kuliah. Yang penting dia belajar. Dia kursus, dia pinter. Kenapa? Maaf. Saya lihat kenyataan. Banyak sarjana yang nganggur. Yang mereka cari hanya ijazah. Banyak yang tidak sarjana kerja. Kenapa? Mereka belajar dengan bidang yang dia tekuni. Akhirnya ilmunya melebihi yang S1 dan S2. Jadi tidak harus dengan sarjana. Kalau kita tidak mampu, yang penting ini anak belajar. Oke, Mah tadi kan Mama bilang katanya jangan sampai ngutang untuk makan. Betul. Tapi kalau kita nggak punya uang sama sekali sampai mau pingsan, masa nggak pinjam uang? Masya Allah. Itulah kenapa dalam Islam ada zakat. Zakat itu menjembatani antara orang kaya dengan orang miskin. Kalau orang yang mampu dimanapun dia menyadari kewajiban zakat yang diberikan kepada fakir miskin, dijamin tidak ada orang kelaparan. Oke. Ya kan? Sip. Kalau seperti itu berarti yang salah sampai seorang kaya yang tetangganya tahu dia miskin sampai gak bisa makan, gak dikasih. Rasul bersabda, bukan umatku kalau dia tidur karena kekenyangan, tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Makanya tugas kita yang punya kemampuan, kasih makan tetangga yang tidak bisa makan. Kenapa Ibu tadi mau ngomong apa? Tentang gitu juga ada yang seperti itu? Ya enggak sih. Enggak, cuma itu mau tanya Mama boleh apa enggak? Oh, iya. Apa yang boleh enggak? Ya boleh ngutang enggak? Oh yang tadi. Ngutang boleh, tapi jangan segala macam ngutang. Boleh ngutang kalau emergensi. Rasul mengatakan jangan digampangin utang. Hutang membuat resah gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Iya. Sudah cukup? Ya sudah. Iya. Terima kasih Mama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukus.
Ibu Kus. Oke kalau gitu kita istirahat sejenak. Ayo yang lainnya yang sudah melek nggak ngantuk lagi siapkan pertanyaan berikutnya ya. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ibu. Iya. Ibu. Ya, iya. Ibu. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Tepuk tangan dulu. Boleh deh kita buka pertanyaan lagi yang semangat. Mana yang mau nanya? Yang di sini dulu. Bapak nggak nanya, Bapak. Bapak mau nanya, Bapak. Bapak ada satu mau nanya. Sini. Sini, Bapak. Kita tadi. Sini. Kasih jalan. Monggo. Mau kemana? Iya, sini. Pak Yai, ya, Pak Yai. Ya. Oh iya. Monggo, sini Pak. Belum kering Pak. Batiknya hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan Mama, saya Zuhdi Asnawi. Ya. Dari Majelis Ta'lim Khairun Nisa Tanon Sragen. Monggo, Oke, Bapak kalau pulang terakhir. Kenapa? Karena jet Zuhdi. Pakai Z Ya, betul. pakai Z ya. Iya betul. Di absennya terakhir ya. Terakhir di absennya. Iya. Ini mau tanya Mama terkait tadi yang ditanyakan oleh para ibu-ibu, yaitu kebutuhan untuk makan apabila hutang. Misalkan ada sebuah keluarga kemudian sudah tidak punya orang tua dan anak pun misalkan tidak punya. Kemudian saking miskinnya itu kemudian istilahnya mau makan saja harus ngutang. Itu saking kersanya Allah. Itu misalkan keduanya meninggal misalkan sampai dia itu belum bisa nyarutang atau membayar hutang sampai dia meninggal. Iya. Itu bagaimanakah Siapa yang bayarin hutangnya? hukumnya dan siapakah yang bertanggung jawab atas hutangnya atau apakah bebas Mama? Oke. Pak Zuhdi nanya. Asnawi. Ya, sapotong atau panjangan. Iya. Kalau ada orang utang buat makan sulit kehidupannya, kemudian dia meninggal dunia, siapa yang bayar? Harusnya sebagai seorang muslim, kalau tetangga kita miskin, masa tega? Kalau saya kasih beras, kasih kompor, kasih penggorengan, kasih makanan, ke warung berapa kebutuhan kita bayar? Di RW manapun Pak Zuhdi ditakdirkan oleh Allah, nggak bakal semuanya miskin. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin. Tujuan daripada zakat, tujuan daripada sedekah menjembatani antara orang kaya dengan orang miskin.